Halo Indonesiaku, kita bertemu lagi di channel Jangan Bingungan. Kali ini kita akan membahas materi konsep pemasaran daring. Perlunya Anda, siapapun yang ingin bergelut di bidang bisnis online, baik yang pemula atau yang sedang, mengetahui dengan benar konsep pemasaran online. Dengan mengetahui konsep pemasaran daring yang benar, maka ketika Anda akan membuat perencanaan sebuah blog, website, atau media sosial dengan harapan Anda akan mendapatkan keuntungan, maka Anda bisa membuat sesuai yang Anda harapkan. Jadi pastikan Anda ikuti fokus tahapan-tahapan dalam memahami konsep pemasaran daring. Jangan lupa tetap di channel Jangan Bingungan. Halo Indonesiaku, kali ini kita akan membahas tentang konsep pemasaran daring. Konsep pemasaran daring akan saya jelaskan runtut dengan ilustrasi, dimulai dari pemasaran luring atau pemasaran offline terlebih dahulu. Harapannya, dengan mengerti pemasaran offline terlebih dahulu, Anda semakin jelas paham tentang konsep pemasaran daring atau konsep pemasaran online. Saya ilustrasikan, ada seorang gadis, sebut saja Ayu namanya, yang akan pergi ke mall. Si Ayu ini memakai mobil, dia sampai di swalayan atau di mall dengan nyaman. Dia bisa parkir tanpa tanya ke sana kemari, dia langsung parkir di tempat parkir mobil. Sesudah parkir, si Ayu menuju tempat yang dia inginkan. Si Ayu ini kan ingin membeli celana jeans. Di swalayan sudah ada petunjuk lantai 1 jualan apa, lantai 2 jualan apa, itu ada. Singkat cerita, si Ayu ini menuju lantai di mana di lantai itu jual fashion. Tanpa banyak tanya, si Ayu menuju lift, kemudian menuju lantai fashion, kemudian langsung menuju pada merek yang dia cari. Si Ayu juga tidak tanya ke sana kemari celana yang diinginkan, karena dia sudah dari rumahnya pingin celana merek Lee, dia langsung cari ke counter Lee. Di ruangan fashion atau di tempat fashion itu sudah dihadapkan juga dengan petunjuk casual, jeans, atau anak pilihannya. Dan Ayu langsung memilih jeans. Setelah memilih dan membeli, kemudian si Ayu membayar. Setelah membayar dengan wajah ceria, nampak kebahagiaan di wajah Ayu. Dan belanjaannya pun banyak. Ketika Ayu puas atau ketika konsumen puas, apa yang terjadi? Konsumen akan datang kembali. Yang pertama. Yang kedua, konsumen
akan bercerita kepada keluarganya. Yang ketiga, konsumen akan bercerita kepada teman-temannya. Dan yang keempat, konsumen akan bercerita kepada koleganya. Artinya apa? Pada pemasaran offline, kepuasan pelanggan tetap menjadi kunci utama. Memanjakan pelanggan adalah caranya. Kenapa seperti ini? Pada contoh tadi, Ayu mendapatkan kepuasan. Dengan begitu, Ayu akan datang kembali. Ayu akan bercerita kepada keluarganya. Ayu akan bercerita kepada teman-temannya. Dan Ayu akan bercerita kepada koleganya. Ayu adalah contoh salah satu konsumen, dan begitu konsumen pada umumnya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kenyamanan yang didapatkan pelanggan akan berbuah baik kepada pemilik usaha, sehingga keuntungan yang diharapkannya akan dapat diraih. Itu yang dikenal dengan pemasaran offline atau gedok tular. Kondisi tadi, kalau kita gambarkan, perjalanan Ayu menuju swalayan, kemudian dia mendapatkan pilihan ada 4 lantai, di sana ada lantai 1 game, lantai 2 fashion, lantai 3 elektronik, lantai 4 supermarket. Ayu kemudian milih fashion, selanjutnya milih jeans, dan semua lanjutnya milih merek Lee. Perjalanan ini kalau digambarkan menjadi bagan seperti ini. Kondisi offline seperti ini, jika akan di-online-kan, jika akan dibuat menjadi konsep, menjadi pemasaran online, maka bagan ini, supermarket, elektronik, fashion, game, itu adalah disebut menu. Jadi kalau kita mau membuat navigasi sebuah blog atau website, ini disebut menu. Kemudian casual, jeans, anak itu adalah sub menu dari fashion. Kemudian Levi's, Lee, Crocodile, Gabriel itu adalah sub-sub menu. Jadi kalau digambarkan kejadian offline tadi menjadi online seperti ini. Kemudian jika sudah akan dibuat menjadi menu navigasi, maka susunannya seperti ini. Supermarket elektro fashion game ini disebut menu, kemudian casual jeans anak ini sub menu, penempatannya seperti ini, dan merek ini adalah disebut sub-sub menu. Jadi jika akan membuat blog atau website dengan bagan seperti ini, navigasi yang jelas seperti ini akan memudahkan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya bagan tadi, menu navigasi tadi, kalau dibuat blog atau website seperti ini, terlihat di layar. Ini yang dinamakan menu. Kemudian ini yang dinamakan submenu, dan ini yang disebut sub-sub menu. Bisa terlihat jelas. Untuk membuat sebuah blog atau website, Anda perlu mengerti benar bagaimana mengelompokkan, bagaimana membuat kategori sehingga ditempatkan sesuai dengan harapan pengguna. Pengguna internet juga sama seperti pengguna di dunia nyata. Dia ingin mendapatkan kenyamanan, netizen ingin mendapatkan yang dia cari,
pengguna juga ingin dimanjakan. Salah satu bentuk memanjakannya jika di dunia online menggunakan blog adalah seperti ini. Ada menu navigasi yang di dalamnya ada menu, ada submenu, ada sub-sub menu. Nah, begini. Jika tanpa keterangan lagi, maka hasil berikut. Inilah tampilan blog atau website yang melalui perencanaan. Jadi, hampir sama konsepnya menggunakan offline dan diadaptasi ke online. Jika sudah pengguna nyaman, netizen senang, user dimanjakan, maka yang akan dia lakukan adalah akan bookmark jika dia menggunakan browser. Dia akan bookmark blog atau website yang dia sukai. Dia juga akan berkomentar di Instagram yang dia miliki. Dia juga akan komentar di Facebook yang dia miliki. Dia juga mungkin bisa merekam yang dia sukai di YouTube-nya. Itu yang dikenal dengan viralnya secara online. Nah, untuk itu cara membuat blog atau website atau media sosial yang lain yang perlu dilakukan yang pertama adalah dengan perencanaan yang benar. Setelah merencanakan dengan benar, kemudian dibuat juga dengan benar. Artinya dibuat sesuai dengan perencanaan yang ada. Langkah yang terakhir adalah dilakukan pemasaran untuk blog, untuk website, untuk media sosial dengan caranya masing-masing. Sehingga tahapan-tahapan ini yang akan membuat perbedaan antara blog atau web yang berkualitas dengan yang tidak. Ikuti tahapan bagaimana membuat website, bagaimana membuat perencanaan website, bagaimana membuat perencanaan media sosial, bagaimana membangunnya dan bagaimana pemasarannya di channel Jangan Bingungan. Like dan komentar juga subscribe. Channel Jangan Bingungan hadir untuk Anda semua.